Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada dan kapanpun kalian menonton video ini. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan hidrokarbon part 2. Kenapa saya sebutkan part 2? Karena sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan hidrokarbon, yaitu identifikasinya, kemudian ada kekhasan atom karbon dan jenis-jenis atom karbon. Nah, pada kali ini kita akan belajar terkait dengan alkana. Oke, sebelum masuk ke alkana, saya sedikit mengulas sebelumnya, ya materi sebelumnya sedikit aja. Nah, kita tahu bahwa senyawa hidrokarbon itu ya berdasarkan rantainya ada rantai terbuka dan ada rantai tertutup. Nah, yang rantai tertutup disebut siklis, sementara yang rantai terbuka itu disebut dengan alifatis. Nah, di sini kita akan bahas yang alifatisnya dulu ya. Nah, hidrokarbon alifatis. Alifatis atau dia yang rantainya terbuka. Nah, di sini berdasarkan ikatannya, ya ternyata alifatis itu dibagi menjadi dua, ya menjadi senyawa hidrokarbon jenuh. Ya, di sini ada hidrokarbon yang jenuh, hidrokarbon jenuh, hidrokarbon jenuh, atau disebut dengan alifatis jenuh sama aja. Yang di sini sedangkan hidrokarbon tak jenuh, atau disebut juga dengan alifatis tak jenuh. Oke. Nah, apa sih hidrokarbon jenuh dan hidrokarbon tak jenuh atau alifatis jenuh, alifatis tak jenuh? Nah, dikatakan hidrokarbon yang jenuh, dia adalah hidrokarbon yang semuanya berikatan tunggal. Jadi di sini ciri-cirinya dia adalah berikatan tunggal. Nah, berikatan kovalen tunggal. Nah, sementara di sini untuk hidrokarbon tak jenuh, dia berarti dia memiliki ikatan, ya, ini ikatannya adalah ikatan kovalen rangkap. Nah, bedanya di situ ya. Kalau dia tunggal, nah tunggal kan seperti ini, ya. Kalau rangkap, ternyata rangkap juga dibagi lagi nih. Kita tahu bahwa rangkap itu, ya, hidrokarbon ikatan kovalen rangkap itu ada rangkap 2, ya, ada rangkap 3. Oke, ya. Oke, ini untuk senyawa pembagiannya untuk senyawa alifatis. Nah, di sini untuk yang berikatan kovalen tunggal, dia hidrokarbon jenuh itu disebut dengan senyawa alkana. Ya, senyawa alkana. Sementara untuk yang di rangkap 2 itu disebut dengan senyawa alkena. Dan untuk yang rangkap 3 itu adalah senyawa alkuna. Ini adalah ciri-ciri yang khas yang paling bisa dilihat berdasarkan rumus strukturnya. Kalau di situ ikatan kepalanya tunggal semua pada senyawa hidrokarbon, maka senyawa itu sudah pasti di alkana. Tetapi kalau dalam senyawa hidrokarbon itu ada ikatan rangkap 2-nya seperti ini disebut dengan alkena. Ya. Nah, di sini untuk rumus strukturnya, ini rumus molekulnya biasanya. Rumus molekul dulu ya. Rumus molekulnya biasanya ini dirumuskan seperti ini. Jadi CnH2n plus 2. Nah, sementara kalau di sini itu adalah CnH2n. Sementara untuk alkuna sendiri adalah CnH2n-2. Jadi kalau semisal nih, ya, kalau semisal ini ada senyawa alkana dengan C-nya 5. Misalkan kalau dia C-nya 5, nah N-nya, misalkan di sini kita N-nya 5 lah ya. Nah, N-nya 5, berarti sini C5, H2N, berarti kan 2 dikali 5 tambah 2, sini C12. Nah, sementara di sini ya, di sini misalkan kalau N-nya 5, berarti kan sini C5H10. Sementara untuk alkuna berarti ini jadinya apa? C5H8. Nah, 8 dari mana? 2N min 2, berarti kan 2 dikali 5 min 2. 2 kali 5, 10, di min 2 hasilnya ada 8. Oke, ya. Ini namanya akan berbeda ya. Kalau alkana itu berarti dia yang memiliki akhiran ana. Ini karena alkena itu berarti akhirannya ena, kemudian alkuna itu akhirannya una. Nanti kita akan belajar satu persatu terkait
terkait dengan tata nama alkananya. Oke ya, berarti di sini karena C-nya 5, N-nya 5, ini suku C-nya jumlah C-nya 5, ini adalah penta. Artinya di sini adalah pentana ya. Sementara di sini adalah pentena. Oke, sementara yang di sini adalah pentuna. Oke. Paham ya? Lalu bagaimana sih kita membedakan? Nah, kita biasanya disuruh ditanyakan nih mana yang termasuk senyawa alkana dan mana yang termasuk senyawa alkuna. Oke, perhatikan. Misal, ini bermisalan di sini saya mempunyai senyawa seperti ini. Senyawanya adalah, misalkan di sini adalah C4H10, C5H12, C4H8, C3H, misalkan di sini adalah C6, kemudian yang terakhir di sini adalah C7H12, misalkan seperti itu ya. Nah, sekarang mana sih yang termasuk senyawa alkana, mana yang termasuk alkena, dan mana yang termasuk alkuna ya. Kalian harus ingat bahwa yang namanya alkana ya, alkana itu tadi adalah CnH2n plus 2. Sementara untuk alkena itu adalah CnH2n. Untuk alkuna sendiri adalah CnH2n-2. Oke, kalau kita analisis senyawa yang pertama, misalkan di sini adalah C4H10. Di sini udah lihat bar nih, C-nya 4 hanya 10. Berarti ini kan N-nya 4 ya. Nah, kalau di sini N-nya 4. Nah, 10 ini berapa nih? 10 ternyata dia adalah 2N plus 2. Maka ini adalah senyawa alkana. Ya kan? Oke, kan di sini C-nya 4 berarti N-nya sama dengan 4 ya. Kalau N-nya 4 berarti kan kalau kita hitung ini jadinya berapa? 2 dikali 4 plus 2. Nah, 2 kali 4 berapa? 8 ditambah 2 berarti isinya adalah 10. Oke. Maka untuk C4H10 itu dia termasuk senyawa alkana. Ya. Lalu kita cek lagi misalkan C5H12 nih. C5H12. Nah, C5H12 kita cek dulu kayak berarti ini N-nya 5 ya. Yang ini N-nya, nah. Ini N5. Nah, N-nya 5. Berarti sini H12. 12 ini kan berarti 2N plus 2 ya. 2 kali 5 plus 2. Nah, berarti ini kan CnH2n plus 2. Maka ini juga senyawa alkana. Ya. Ini senyawa alkana. Oke, sekarang coba kita lihat yang ini. Nah, ini C-nya N-nya 4 nih. Nah, N-nya 4. Sementara H8. 8 itu adalah 2N. Ya kan? Yang ini itu adalah 2N. Berarti ini adalah CnH2n aja. Maka ini adalah senyawa alkena. Ya. Yang ini juga sama nih. Ini N-nya 3. Nah, ini kan N-nya 3 nih. N-nya 3 nih ya. 6. 6 itu kan sama dengan 2N ya. Nah, 2N. 2 kali 3 sama dengan 6. Berarti di sini adalah CnH2n. Berarti ini adalah senyawa alkena juga. Oke. Nah, sekarang kita cek ini. Yang ini kita lihat nih. Nah, N-nya ya N-nya itu 7. Nah, N-nya itu sama dengan 7. Sementara H-nya di sini adalah 12. 12 itu kan berarti 2 kali 7 kan 14 ya. Berarti kan 2N karena dia 12 berarti min 2. Nah, berarti rumus umumnya adalah CnH2n min 2. Maka senyawa ini ya ini adalah senyawa alkuna. Oke, sampai sini paham ya? Membedakan senyawa alkena, alkuna dan alkena ya, alkana, alkena dan alkuna. Nah, di sini kita harus tahu betul rumus umumnya untuk alkana, alkena, alkuna biar bisa membedakan. Ini kalau diketahui rumus strukturnya. Tapi nanti kalau diketahui ikatannya, ya kalau diketahui ikatannya misalkan seperti ini. Kalau diketahui ikatannya misalkan ada senyawa, misalkan sini CH3, CH3, CH3. Ini kan berarti CH2, CH2 ya. Nah, misalkan seperti itu. Kemudian sini sini CH. Nah, sini CH3 misalkan seperti ini.
Nah, ada rumus struktur seperti ini, kamu harus bisa menentukan mana yang alkana, mana yang alkena, dan yang alkuna. Ini sederhana aja. Kita lihat aja di ikatannya nih. Ya, ikatan antara atom A karbon C semuanya itu adalah ikatan, nah ya, ini ikatan tunggal. Berarti ini adalah alkana. Karena dia ikatannya tunggal, dia alifatis jenuh. Tidak bisa diputus lagi karena memang ikatannya cuma satu. Sementara untuk yang CnH2n ini, ya, ini adalah alkena, ada ikatan lengkap dua, ini adalah alkena. Kenapa dia tak jenuh? Dikatakan tak jenuh karena dia mempunyai ikatan rangkap dan ini satunya bisa diputus jadi ikatan tunggal. Nanti bisa jadi ikatan jenuh. Nanti kita akan belajar reaksi-reaksinya di video selanjutnya. Ya. Kemudian yang ini, nah, yang ini karena di sini ada ikatan lengkap 3, maka di sini adalah alkuna. Oke, paham ya kalau ada berdasarkan rumus strukturnya. Kalau kita rumus strukturnya berarti lihat aja ikatannya. Tapi kalau dilihat rumus molekulnya, kalian harus analisis mana yang alkena, alkuna, dan alkana ya. Oke, alkana, alkena, alkuna, ini kebalik-balik mulu dari tadi ya. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut saja untuk penamaan ya, penamaan. Nah, untuk penamaan, sebelum penamaan kita akan belajar terkait dengan deret homolog terlebih dahulu. Lalu deret homolog dulu. Nah, perhatikan ini. Ini untuk deret homolog ya. N-nya 1, N itu adalah jumlah C-nya tadi ya. N-nya 1, berarti contohnya adalah CH4. Ini namanya adalah meta ya. Berarti met gitu ya. Kamu harus hafal ininya sebenarnya. Kalau C-nya 1 adalah meta, 2 adalah eta, 3 adalah propa, 4 buta, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, dan 10 deka. Nah, ini kalau alkana, karena alkana maka akhirannya adalah ana. Tapi nanti kalau alkena, ya, alkena itu nanti akhirannya bukan ana lagi, tapi akhirannya adalah ena. Ya, yang terpenting kalian itu sebenarnya harus hafal seperti ini ya. Harus hafal seperti ini untuk suku katanya ya. Dan intinya kalau misal C-nya 1, C1 berarti dia adalah meta. Kalau C-nya 2, ya C-nya 2 berarti dia adalah eta. C-nya 3 itu adalah propa. C-nya 4 dia adalah buta. Nah, C-nya 5 berarti dia adalah penta. Nah, untuk C-nya 6 itu adalah heksa. Kemudian C-nya 7 itu adalah hepta. Nah, C-nya 8 dia adalah okta. Kemudian C-nya 9 dia adalah nona. Kemudian C-nya 10 dia adalah deka. Yang ini ke-10 ini disebut dengan deret homolognya. Ya, baik di alkana, alkena, alkuna ini ya berlaku semuanya ya. Dan ini harus dihafalkan. Kenapa harus dihafalkan? Ya, kalau nggak hafal nanti akan susah untuk penamaannya. Tapi kalau sudah hafal gampang gitu ya. Ada meta, eta, propa, buta, penta, heksa, hepta, okta, nona, dan deka. Hanya 10 aja. Sebenarnya banyak banget sukunya. Sampai dengan banyak namanya karbon itu kan kalau dia membentuk rantai karbon, rantainya bisa panjang sekali. Tapi yang cukup kalian hafalkan 10 ini aja ya. Jadi dari meta sampai dengan deka. Ya, sampai dengan deka. Oke, ini adalah deret homolog ya. Kemudian ya ada nama cabang sebenarnya. Nah, ini istilah nama cabang ini yang harus kalian tahu juga ya. Nama cabang. Nah, kalau nama cabang itu ya sebenarnya itu sama aja seperti deret homolog ini ya. Nama cabang atau disebut dengan alkil atau gugus alkil ya. Gugus alkil itu ya gugus cabang yang dia perannya sebagai cabang nanti di rantai apa namanya, di tata namanya nanti rantai hidrokarbonnya, rantai karbonnya ya. Nah, di sini nama cabangnya berarti kan nama dia sebenarnya gugus deret homolog ya atau alkana yang kehilangan satu atom H. Berarti misalkan seperti ini. Yang pertama adalah CH3. Nah, ini kan CH3 ini C-nya 1 ini sebenarnya. Ya, kalau C-nya 1 ini namanya adalah metil seperti itu. Kalau C-nya 2 berarti C-nya 2 seperti ini. CH3, CH2. Kenapa di sini? Nah, ini masih satu ikatan, nanti berikatan sama induknya. Oke, ini disebut dengan etil seperti itu. Ya, kemudian kalau C-nya 3 berarti adalah butil ya. Sebenarnya urutannya seperti ini. Propil ya. Metil, etil, propil, butil, pentil, dan seterusnya ya. Berarti ada propil, butil, dan seterusnya. Oke. Ya.
Tapi ternyata untuk cabang itu ada juga yang ini apa namanya? Nah, ini ya. Ada yang cabang itu ternyata ada juga yang, nah ini gak usah dibuka lah, ini aja ya, dilihat nih. Ada juga yang bercabang nih. Kalau dia cabang tapi bercabang, nah misalkan misalnya 3, nah di tengah ini nanti ada ikatannya. Ini disebut dengan isopropil. Tapi kalau lurus aja ya berarti kayak metil, etil, ya kan, butil atau N-butil gitu ya. Nah, kemudian kalau seperti ini adalah isobutil kalau cabangnya seperti ini. Sementara ini adalah sekunder butil. Kenapa dia sekunder butil? Ya ingat ya, ini kan butil, C-nya, C yang di sini dia mengikat dua atom C cabangnya, ini maka sekunder butil. Kalau tersier butil berarti ya seperti ini. Ini kalau dia bercabang. Tapi kalau misalkan dia hanya lurus aja cabangnya, ya berarti metil, etil, propil, butil, dan seterusnya. Oke, sampai sini paham ya untuk apa namanya cabang dan deret homolog. Nah, kalau sudah paham, oke, kita masuk ke tata nama senyawa hidrokarbonnya. Oke. Oke, kita masuk untuk tata nama senyawa alkana. Ya, ini untuk tata nama senyawa alkana secara IUPAC itu ya, itu ada aturannya. Nah, aturannya seperti apa? Yang pertama adalah pilih rantai induk rantai terpanjang, ya kan? Lalu penomoran rantai induk nomor 1 adalah ujung yang paling dekat cabang. Ini adalah aturannya terlebih dahulu ya. Lalu untuk penamaannya adalah nomor cabang, dan nama rantai induk. Kemudian jika lebih dari satu cabang, nama cabang disebutkan sekali, tetapi diawali dengan angka Latin yang menunjukkan nama cabang. Nah, ini maksudnya angka Latinnya seperti apa? Ya, kalau misalkan dalam satu rantai itu ada metilnya 3, ya, berarti kan ada 3 metil, maka dia disebutkan dengan angka, ya. Berarti ini juga harus kalian hafalkan juga nih untuk angka Latin ya. Kalau satu, misalkan cabangnya 1, misalkan C-nya 1, ini kan dia adalah mono, ya kan? Kalau 2 di, kalau 3 tri, kan? Kalau 4 tetra, kan? Kalau 5 penta. Nah, kalau 6 berarti heksa, hepta, okta, nona, deka seperti deret homolognya. Yang berbeda adalah 1 sampai 4. Itu adalah penyebutan apa namanya? Nama cabangnya, jumlah cabangnya ya, baru disebutkan nama cabangnya. Nah, jika lebih dari satu cabang dengan cabang yang berbeda, maka penyebutan nama cabang sesuai abjad. Berarti kalau semisal dalam satu rumus struktur itu ada cabang metil, ya kan, ada cabang butil, kemudian ada cabang etil, maka yang disebutkan dulu yang pertama sesuai dengan abjadnya. Berarti etil terlebih dahulu, baru kemudian butil, baru kemudian etil. Tapi tetap menggunakan aturan yang seperti ini, ya. Oke. Lalu bagaimana contohnya? Perhatikan contohnya berikut. Nah, contohnya sedikit, contohnya berikut ya. Oke, misalkan saya punya senyawa hidrokarbon seperti ini. Di sini misalkan CH3, CH2, CH, CH, di sini ada CH3, kemudian di sini ada CH3, nah CH3 juga misalkan ini ya, terus CH2, CH2, nah kebanyakan nih, ini CH3, nah kemudian ini saya rubah lagi ya. Oke, misalkan sini adalah CH2, nah ini adalah CH2 dan CH3. Oke, berarti di sini ada beberapa cabang. Nah, kita gunakan perhatikan untuk yang pertama. Nah ya, yang pertama pilih rantai induk terpanjang. Rantai induk terpanjang yang mana sih? Nah, kita kasih tanda nih biar nggak bingung ya. Untuk rantai induk terpanjangnya adalah ini. Nah, nih kita lihat nih yang terpanjang. Ya kan, ini panjang. Rantainya boleh belok-belok ya, yang penting dia yang paling panjang dan terhubung ya. Jadi nggak boleh misalkan seperti ini nih. Misalkan kamu pilihnya seperti ini. Wah, ini panjang ini kelihatannya. Nah, terus nyambung seperti ini. Nah, nyambung seperti ini nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Ya, ini nggak boleh. Kenapa? Karena di sini dari CH3 ke sini ke CH2 ini dia nggak ada ikatannya, jadi dia terputus seperti ini, bukan rantai induknya. Ya, jadi harus nyambung terus. Oke.
Ini adalah rantai induk yang terpanjang. Kita hitung ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang terpanjang itu intinya yang C-nya paling banyak lah gitu ya. Dan saling berhubungan. Oke, kemudian nah kalau dia rantainya cabang, kemudian tinggal kita lihat penomorannya. Penomorannya adalah nomor 1 adalah ujung yang paling dekat dengan cabang. Nah, kita lihat ujungnya nih. Ujungnya kan di sini ya. Ini ujung. Ini juga ujung. Kalau kita taruh nomor 1 yang ini, kita taruh nomor 1 ini, 1, 2, 3 ini adalah cabang kan. Nah, cabang ini yang pertama dapat nomor 3. Sementara yang di sini 1, 2, 3, 4. Nah, cabang di sini dapat nomor 4. Kalau misalkan nomor satunya dari sini. Nomor 1 ini 3. Sementara ini cabangnya adalah 1, 2, 3, 4. Wah, ini cabang ini dapat nomor 4 ya. Nah, ini dapat nomor 4. Berarti kan yang paling dekat ini yang nomor 3. Maka kita pilih ya. Kita pilih nomor 1 dia yang paling dekat dengan cabang. Nah, cabang berarti ini nomor 1-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, ternyata ada 7 nih ya. Kalau 7 berarti namanya adalah hepta. Tadi kan hepta. Karena dia senyawa alkana berarti heptana. Ya, ingat berarti ini untuk rantai induknya. Rantai induknya ini plus akhirannya ana. Kenapa akhiran ana? Berarti karena dia adalah alkana. Tapi kan nanti kalau alkena akhirannya adalah ena. Seperti itu. Ya. Oke. Kemudian kita lanjut, ternyata di sini ada cabangnya nih, ya kan? Ini adalah cabang. Ini juga ada cabang nih. Ini ada cabang di satu kesetaraan ini adalah cabang. Oke, cabangnya ya. Yang pertama ini ada C-nya 1 nih, berarti ini adalah cabang metil. CH3 itu adalah cabang metil. Ini juga sama C-nya 1, berarti ini adalah cabang metil. Oke, kemudian di sini CH2, C-nya ada 2 nih. 1, 2 ya kan? Berarti ini adalah cabang etil. Oke, udah tahu kan cabangnya, ini nama cabangnya dan ini nama rantai induknya. Oke. Kemudian kita perhatikan urutannya di sini. Nomor cabang, nama cabang, dan nama rantai induk. Nah, oke. Perhatikan, ada metil, ada etil. Metilnya 2, berarti kan dia lebih dari 1, cabangnya sama ini ya. Kemudian ada yang berbeda juga, ada etil. Maka ini pengurutannya dia harus sesuai abjad. Maka namanya yang disebutkan dulu adalah etilnya dulu. Etil, nomor cabang. Nah, ini di nomor berapa nih? Ternyata di nomor 4. Berarti sini namanya adalah 4 etil. Oke ya, kasih strip sebagai pemisahnya. Kemudian strip lagi. Nah, kemudian ada cabang metil 2, maka disebutnya satu kali aja, nggak usah metil itu salah. Tapi cukup metil, tetapi diawali dengan angka Latin yang menunjukkan namanya, ya. Yang menunjukkan namanya karena dia metilnya ada 2, berarti di, ya kan? Berarti ada di. Nah, karena ada 2 ini berarti di. 2 berarti dimetil seperti itu. Ya, di nomor berapa? Ya, ingat nomor cabangnya tetap nomor berapa? Nomor 3 dan 4. Berarti kamu tulis aja di sini 3,4 di metil. Nah, langsung dia nama rantai induk plus akhiran ana. Rantai induknya adalah sini heptana, maka kita tulis heptana. Oke, sampai sini paham? Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Untuk contoh-contoh selanjutnya kita cek di video berikutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.